Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rika Puspitasari, mahasiswa dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi di sini saya akan membuat sedikit video tentang isu masalah global. Apa itu isu global? Isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Di sini respon masyarakat terhadap isu tersebut salah satunya ditentukan oleh kekuatan pengaruh yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang masalah isu global mengenai pemulihan COVID-19 menjadi hal utama. Di video ini terdapat 3 poin utama yang akan saya jelaskan. 1. Mengapa COVID-19 menjadi isu global? 2. Dampak yang ditimbulkan COVID-19. 3. Bagaimana pemulihan COVID-19 yang dilakukan oleh Indonesia dan negara luar? Ya, jadi kita semua tahu COVID-19 ini dimulai pada akhir November atau awal Desember 2019, di mana virus ini semakin hari semakin cepat bermutasi. Dari sekian banyak mutasi tersebut, terdapat 2 varian cukup menggemparkan, yaitu Delta dan Omicron. Selain Delta dan Omicron, sebenarnya masih banyak varian lain yang muncul di berbagai negara. Di dalam pemulihan COVID-19 ini, terdapat 3 negara yang menempati posisi 3 terbesar kasus COVID 2 pekan terakhir 2022. Negara yang menempati posisi yang pertama yaitu Amerika Serikat dengan 99.374.721 kasus. Kemudian posisi negara kedua yaitu India 44.654.638 kasus. Posisi ketiga yaitu negara Prancis di mana 36.813.385 kasus. Sedangkan Indonesia sendiri berada di urutan ke-20 dengan 36.813.385 kasus. Mengapa COVID-19 menjadi isu global? Kenapa kasus COVID-19 ini menjadi isu global? Dikarenakan COVID-19 menjadi permasalahan utama yang berkaitan dengan isu kesehatan dan pengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional maupun internasional. Contohnya pada pandemi COVID-19 sudah memasuki wilayah Indonesia. Kasus pengangguran dan kemiskinan mengalami peningkatan akibat penutupan sejumlah sementara sektor non-esensial oleh pemerintah guna mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kemudian pengaruh dari virus tersebut mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat global dari sebagian besar negara di dunia telah terdampak COVID-19. Sejalan dengan hal tersebut, globalisasi mendorong mobilitas masyarakat ke negara yang lain yang menimbulkan potensi penyebaran virus tersebut semakin masif ke berbagai negara di dunia. Dampak COVID-19 bagi dunia. Dampak terbesar yang dirasakan oleh seluruh dunia di mana ekonomi dunia pada masa pandemi COVID-19 dari dampak hingga proyeksi pertumbuhan 2021 hingga 2022 pandemi COVID-19 berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi global sepanjang tahun 2020 lalu hingga tahun ini. Bagaimana pemulihan COVID-19 di Indonesia dan negara luar? Virus COVID-19 belum juga bisa dikatakan berakhir, namun kehidupan harus tetap berjalan. Apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan? Tentu saja tidak pastinya. Pastinya di seluruh dunia negara pasti akan melakukan penanganan untuk pemulihan COVID-19, di mana di Indonesia sendiri Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk melonggarkan aturan masker saat berada di luar ruangan. Aturan ini dimulai berlaku pada 18 Mei 2022. Ini kebijakan pelonggaran aturan masker ini dikeluarkan dengan alasan keberadaan COVID-19 di Indonesia sudah terkendali. Ternyata bukan hanya Indonesia loh yang melonggarkan aturan masker ini. Malah negara-negara lain sudah lebih dahulu melepaskan aturan wajib masker. Negara-negara di seluruh dunia secara bertahap melonggarkan pembatasan terkait COVID sebagai langkah transisi kehidupan pra-pandemi. Berikut negara-negara yang telah membebaskan penggunaan masker, yaitu terdapat 1. Amerika Serikat. 2. UE. 3. Denmark. 4. Prancis dan negara Asia lainnya.
Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Presiden mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini untuk menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini, menjalankan kebijakan gas dan rem untuk menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan ekonomi, dan terbukti telah memberikan dampak yang baik. Baik, kita akan beralih ke negara luar seperti Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini menempati posisi pertama kasus COVID tertinggi 2 pekan terakhir 2022. Meskipun Amerika Serikat sudah melakukan pelonggaran pembatasan dan pelonggaran aturan masker, tetapi Amerika Serikat selalu mengatasi permasalahan COVID-19 ini dengan cara pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini mengesahkan vaksin baru yang cocok dengan versi varian Omicron yang mendominasi negara itu. Pejabat kesehatan federal juga meminta warganya untuk selalu memperbarui vaksin agar daya tahan tubuh harus tetap kuat. 2 tahun berjalan sejak awal pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak negara yang telah menerapkan strategi yang berhasil membalikan keadaan perekonomian mereka secara perlahan. Semua negara melakukan pemulihan COVID, yang dimana COVID ini sangat berdampak bagi ekonomi. Tahun berjalan, sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak negara yang telah melakukan strategi yang berhasil membalikkan perekonomian mereka secara perlahan. 3 cara negara untuk memulihkan perekonomian akibat COVID-19. Pertama, membangkitkan perekonomian digital. Kedua, kebijakan pemberdayaan UKM. Ketiga, pembangunan kerjasama antar negara. Jadi di sini bukan hanya peran pemerintah ataupun peran-peran negara lain dalam melakukan pemulihan COVID-19, di mana kita sebagai mahasiswa bisa ikut serta dalam proses pemulihan COVID-19. Mahasiswa bisa ikut membantu memulihkan COVID-19 dengan cara memanfaatkan sosial media untuk membuat gerakan bersama, baik satu angkatan maupun seluruh Indonesia, untuk mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan untuk pemulihan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID. Kita bisa turut mengambil peran, terutama para influencer yang memiliki jaringan luas di sosial media. Dan sebagai mahasiswa yang juga bagian dari elemen masyarakat, kami coba berkontribusi. Terima kasih yang sudah melihat video saya tentang isu masalah global. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.